Terima kasih Bapak. Teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati kita buat kita menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Kita mau lepaskan sejenak kesibukan yang selama ini ada, yang mengganggu pemikiran kita. Hari ini aku mau ajak buat teman-teman semua, kita sama-sama mau belajar lagu ini. Lagu yang sangat memberkati kehidupanku. Dari lagu ini aku belajar bagaimana kehidupan kita dipegang sepenuhnya oleh Tuhan. Setiap musim kehidupan kita, Tuhan yang pegang. Dan kita ini miliknya. Kita hanya cukup mengagumi kebesarannya Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami bisa melihat kebesaran-Mu dalam kehidupan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ajar kami berserah Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Engkau besar Tuhan, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, di lembah yang gelap, katakan, tenang jiwaku, tenang jiwaku, karena Dia yang selalu beserta denganku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari sama-sama kita angkat suara, kita mau nyanyikan bersama-sama bahwa Yesus adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ajarku, come on. Ajarku berserah, kuasai mataku, kuasai mataku, bahwa Kau besar Tuhan, bahwa Kau besar, Engkau yang menggenggam kehidupan kami, genggam hidupku, walau kami berjalan dalam lembah yang gelap, walau ku berjalan dalam lembah yang gelap sekalipun, aku tidak takut. Tenanglah jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup. Apapun musim kehidupan kami, apapun musimku, kami mau percaya kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Kekuatan kami ada di dalam-Mu Yesus. Di dalam-Mu kami mau berserah, serahkan hidup kami kepada-Mu Yesus. Hidupku mengakui kuasa-Mu yang begitu besar. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu,
selama ku hidup. Satu kali lagi yuk. Selama ku hidup, apapun musim kehidupan kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, mengakui segala kebesaran-Mu ya Bapa. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu, aman dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ku mau mengirim-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat dari dulu, sekarang dan selamanya. Mari kita mau declare sama-sama bahwa Engkau yang berkuasa. Surga bumi sujud menyembah hanya kepada-Mu Yesus. Siap? Sama-sama yuk. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Surga bumi dan menyembah Yesus Raja segala. Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berdaulat. Surga bumi sedang sujud menyembah hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Raja segala. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang angkat suara kita katakan bersama-sama. Apapun musimku, ku percaya, kami kan percaya kebesaran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kekuatanku di dalam, kami mau berserah hanya kepada-Mu Yesus. Ku serahkan hidupku, kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku. Mari dengan iman sekali lagi kita angkat suara kita, kita katakan selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Biar ini jadi doa setiap kami. Kalau kami mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, kami mau serukan kebesaran-Mu Bapa. Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Hadirlah di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tenang dalam-Mu, kami aman dalam-Mu. Kau kota benteng yang kekal, Kau juru selamatku Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, penuhi tempat ini, pulihkan hati kami yang terluka.
maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Sekali lagi kita angkat suara kita, sama-sama kita katakan dengan iman penuh kepada Tuhan. Yes. Ini doa setiap kami, Bapak. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Aku gak tahu seberapa banyak dari kalian yang mungkin hari ini kalian lagi tadi pagi atau mungkin dalam beberapa minggu ini kalian sedang ada konflik dengan teman baikmu. Engkau merasa dikecewakan, engkau merasa seharusnya dia jadi backupmu, dia harusnya support kamu, tapi seakan-akan dia lagi memojokkan kamu dan relasi lagi gak berjalan dengan baik. Aku gak tahu seberapa banyak dari kalian yang lagi ada di problem itu, but satu hal yang aku percaya, hari ini Tuhan ingin bicara banyak sama kalian. Ataupun mungkin kalian habis dengar cerita tentang teman kalian yang lagi ada konflik, Tuhan juga mau bicara sama kamu. Karena Tuhan pakai kamu untuk jadi dampak. We are here, impactors. Visi kami adalah kita semua menjadi generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak. So, aku gak tahu hari ini Roh Kudus bicara dengan kuat untuk siapkan hati kalian teman-teman untuk terima firman Tuhan. Alright. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Yes, Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah dengan banyak kepada setiap kami, dengan dalam kepada setiap kami. Karena kami semua yang ada di tempat ini siap untuk mendengar, Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Alright, wow. Ada beberapa bangku yang kosong hari ini, but it's okay. I'm so happy karena kalian semua masih mau pergi ke gereja karena that's good, man. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Aku tahu ada beberapa dari teman-teman mungkin yang mungkin hari ini nggak hadir. Dan jujur di online kita hari ini lagi banyak. Mungkin hari ini banyak yang nggak hadir tapi beralih ke online. I know mungkin ada beberapa dari kalian yang mulai sedikit khawatir karena ada lonjakan yang cukup drastis. But satu hal yang aku percaya teman-teman, pemerintah kita tetap pegang kendali, tapi yang lebih terutama lagi Tuhan kita tetap pegang kendali, oke? Jadi still rest, still calm, dan ya kita
bisa menikmati hadirat Allah bersama-sama di tempat ini, that's good. Buat teman yang di rumah juga kalian tetap bisa menikmati hadirat Allah ya. And yes, teman-teman semua, welcome to Impactors, ya, oke. Di tempat ini kita punya visi bahwa kita adalah generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak, oke. Jadi it's clear, kalau kalian datang ke sini, tujuan kita setiap kali ada firman, setiap kali ada penyembahan, setiap kali kita ngelakuin apapun, pelayanan, the goal is kita semakin mengasihi Allah dan kita bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Dan hari ini teman-teman, sebelum aku mulai, aku sekali lagi umumkan bahwa kita akan ada special event, oke? Tanggal 13 Februari, tanggal 13, Vincent sampai sangat semangatnya ya kan? Tanggal 13 Februari, oke? Di Ballroom 89, oke? Di Ballroom 89 di lantai bawah. Jam berapa? Kita akan sedikit berbeda, oke? Kita nggak akan ada ibadah jam 11, tapi kita akan langsung di jam 2 siang, karena di bawah pasti akan ada ibadah umum, oke? Tapi kita akan ngambil di ibadah jam 2. Jam 2 itu kita akan fullkan untuk anak-anak youth semuanya, oke? Dan itu open for public, oke? Mungkin teman kalian yang, mungkin kalian ngeliat kayak, Kak aku kepengen ngajak teman gue yang agamanya bukan agama Kristen, tapi dia penasaran pengen belajar agama Kristen. It's okay, kalian bisa ajak mereka untuk join bareng-bareng, oke? Karena it's open for public, oke? Apalagi kita akan bahas tentang masalah apa? Cinta, oke? Masalah cinta, oke? Kalian bisa ngajak siapapun jam 2 siang, oke? Di Ballroom 89, oke? Semuanya kita akan ada dari SMP, SMA, college. Kalian mau punya aku punya kakakku usia college bisa join aja. Usia udah kerja pro boleh join juga ya. Papa mama jangan diajak ya. Oke. Kalau oke. And aku juga pengen nyampein satu hal teman-teman sebelum kita masuk dalam firman. Karena aku percaya kalian juga pasti pengen untuk bisa dilayani semakin baik oleh Impactors. Jadi kita akan ngadain feedback, oke. Feedback itu kami pengen tanya pendapat kalian tentang pelayanan kami Impactors sepanjang tahun 2021, oke, sampai di minggu ini. Kalian tinggal buka aja bit.ly/Impactors Feedback 2021. Jadi gampang banget, kalian langsung buka bit.ly Impactors Feedback 2021. Please kasih kami feedback. Begitu pula teman-teman, karena aku ngelihat ada beberapa minggu ini ruangan ini sebenarnya sangat kecil, oke. Gue baru ngerasa ruangan ini sangat kecil dan I think it's time untuk kita bisa pindah di bawah. Oke, so ini planning guys. Kalian ada semangat gak sih guys? Ya kan, gua aja semangat, oke. Kita ada di bawah dan aku pengen kalian semua untuk kasih feedback, oke. Kasih tahu pendapat kalian kalau kita pindah di bawah dan ibadahnya dipindah pukul segitu. Apakah kalian bersedia, apakah kalian bisa, dan apakah kalian bisa ngomong sama orang tua kalian, Pak Ma please, kalau kalian bareng sama mereka, anterin aku tapi jam 2 siang di CW, oke? Karena gue percaya kalau di bawah pasti beda daripada di sini. Alright, kalian akan dapat berkat yang jauh lebih besar. And yes, tanpa panjang lebar lagi, udah itu aja, oke, gampang banget ya. Kita pengen melayani kalian lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan hari ini, pembicara kita adalah seseorang yang mungkin baru, oke, di kalian, tapi dia sudah tinggal di rumahnya Kak VJ selama berapa hari? 2 hari doang? Oh 2 minggu ya kan? Udah 14 hari di rumahnya Kak VJ. Udah ngabisin nasi di rumah Kak VJ banyak ya kan, jadi bercanda. Gue panggilin dulu Kak Firman Hapendi, bisa masuk ke depan, yes. Oke, Kak Firman ini akan banyak banget terlibat di pelayanan Impactors teman-teman semua. Jadi kalau kalian mau datang misalnya, aku sungkan kalau sama Kak VJ rasanya terlalu serius, nggak pernah DM-ku nggak pernah dibales gitu kan ya, gila kayak aku aja punya follower berapa gitu ya. Mungkin kalian mau ngobrol sama Kak Firman, monggo, oke. Kak Firman sangat baik, mungkin sedikit medok karena dia berasal dari Jawa Barat, tapi I think hatinya sangat luar biasa buat melayani Tuhan dan buat melayani sama, oke. So please welcome Kak Firman Hapendi, silakan Kak Firman. Oke, shalom teman-teman. Ya, aku manggilnya apa Impactors ya? Ya, oke. Teman-teman mungkin ada dari kita yang nggak kenal sama aku gitu ya. Aku pertama-tama mau ucapin thank you banget gitu, udah bisa diberi kesempatan walaupun 2-3 minggu aku ada di Surabaya gitu ya. Kaget juga sih waktu kemarin Kak VJ bilang, Man nanti akhir bulan kamu sharing ya.
Jadi aku mau ngucapin dulu thank you buat kesempatan yang ada diberikan oleh Kak VJ beserta dengan tim, dan aku mau ngucapin shalom buat teman-teman di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Ya Zoom, halo Zoom. Apa Zoom orang Sunda tuh bilangnya. Ya sorry. Jadi ajarin aku juga teman-teman untuk belajar bahasa Jawa. Jadi kalau misalkan kalian berjumpa dengan aku terus ketemu di jalan gitu ya, kalian say hello aja, takutnya aku juga lupa sama nama kalian gitu ya. Dan karena mungkin masih muda juga aku ya, jadi mudah cepat lupa nama juga. Enggak, ketang bercanda. Ya teman-teman, hari ini aku mau sharing kebenaran firman Tuhan, dan aku percaya bahwa sesuatu yang sudah aku persiapkan ini memang berasal daripada Tuhan, karena Tuhan udah kasih ini sebelumnya aku doa sama Tuhan teman-teman, dan aku percaya bahwa firman Tuhan yang aku persiapkan ini sangat-sangat berguna untuk setiap daripada kita. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan, saya ingin ngajak teman-teman kita berdoa sekali lagi ya untuk firman Tuhan ini. Yuk tutup matanya. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan hamba-Mu ini adalah hamba yang terbatas, yang mungkin bukan apa-apa, tapi kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja kepada setiap kami Bapa, terkhusus hamba-Mu, bahkan setiap pada umat Tuhan yang hadir sebagai anak-anak muda, yang datang di ibadah Infactors yang pada hari ini datang secara onsite maupun di ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini bisa mengubahkan kami. Kalau mungkin kami datang dengan hal yang beban kami berat, sebagai anak sekolah mungkin kami ngalamin konflik dengan keluarga kami mungkin ngalamin dengan masalah hal yang lain sebagainya. Ketika kami datang ke tempat ini, kami dengar firman Tuhan, kami bisa diubahkan, dan kami pulang dengan berkat secara rohani yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan, dan kami percaya Tuhan bekerja pada siang hari ini. Teman-teman, di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin, amin. Oke, ada satu ungkapan dari Malcolm Forbes, dia bilang gini, jika kamu berhenti bermimpi, maka kamu berhenti untuk hidup. Nah teman-teman, selama 1 bulan kita percaya bahwa kita belajar membahas tentang namanya mimpi. Nah mungkin teman-teman ingat kembali ya, Kak VJ bilang bahwa mimpi itu diberikan sama Tuhan kepada setiap daripada kita. Saya dan teman-teman dikasih mimpi, sebuah dreams. Lalu kemarin waktu setelah itu Kak Patrick bilang bahwa mimpi itu perlu namanya proses, perlu naik tangga. Lalu Kak Aldo bilang bahwa mimpi yang diberikan sama Tuhan teman-teman gak boleh main-main. Lah minggu kemarin, bukan minggu terakhir, hari ini yang saya ingin bahas. Minggu kemarin Kak Jenis bilang bahwa mimpi itu butuh namanya teman hidup, namanya Roh Kudus. Nah teman-teman, bahwa urutan yang ada yang dibahas di Januari ini merupakan sebuah mimpi di mana kita belajar matang-matang bahwa Tuhan Yesus udah kasih sebuah dream kepada saya dan teman-teman. Lalu yang terakhir, mimpi itu bukan sekedar gimana kita jalanin proses, tapi di balik itu ada mimpi di mana kita harus ngalamin pemulihan. Makanya aku bilang gini, mimpi yang indah bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi adanya sebuah pemulihan di dalam relasi keluarga. Teman-teman bicara tentang mimpi, bicara tentang dream, bicara tentang sebuah cita-cita. Saya tahu teman-teman semua di tempat ini ada yang udah nulis di belakang sana sebuah cita-cita yang daripada Tuhan. Lalu langkah apa yang kalian harus lakukan? Kalau misalkan belum, saya promosi juga. Teman-teman selesai Infactors, langsung aja catat di situ tuh, tempelin impian kalian, cita-cita daripada Tuhan, lalu apa yang akan kalian lakukan. Nah teman-teman, mimpi itu memang indah kalau kalian udah dapetin mimpi itu, kalian dapetin cita-cita itu. Tapi masalahnya bukan bicara tentang pencapaian yang kamu dapat, tapi bicara tentang pemulihan. Kamu ingat kisah tentang Yusuf beberapa bulan yang terakhir, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya 1 bulan terakhir inilah kita ngebahas namanya Yusuf. Yusuf ini mempunyai mimpi daripada Tuhan. Kita pelajari betul, aku pelajari ya teman-teman, bahwa mimpi itu bukan sekedar kamu dapetin sesuatu, kita dapetin sesuatu, enggak. Tapi mimpi itu adalah bicara tentang adanya relasi yang dipulihkan antara keluarga. 17-13 tahun teman-teman Yusuf ngalamin kehidupan yang rasanya sakit. Udah mah dikucilin, dibenci sama saudaranya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang diberikan ayahnya kepada dia. Privilege lah ya, dapat jubah mewah, lalu ketika dia pergi, dia datang ke sama sanak saudaranya dan benci banget gitu. Dan selama 13 tahun dia nggak hidup sama saudaranya, nggak sama keluarganya. Bahkan ayahnya sendiri mungkin nggak cari-cari dia karena mungkin dianggapnya udah meninggal beneran, udah mati gitu kan, dijual karena sama saudara-saudaranya. Nah teman-teman, aku mau bilang bahwa sebenarnya sesungguhnya bukan masalah pencapaian yang Yusuf peroleh waktu dia menjadi seorang yang penting di Mesir. Tapi ketika saudara-saudaranya datang, ada ayat yang menarik di mana dia tuh
dipulihkan keluarganya. Dia nggak benci loh sama saudara-saudaranya, tetapi dia mempunyai hati yang benar. Nah, aku ajak teman-teman kita membaca Alkitab di dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 5. Ayo, teman-teman buka Alkitabnya teman-teman, Alkitab teman-teman, atau enggak langsung aja lihat di layar gitu ya, Alkitabnya. Oke, Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 5. Aku ingin kita semua baca ya. Aku baca yang ganjil, kalian baca yang genap. Oke? Udah dapat semua ya. Kalau misalkan dapat dan lihat di layar katakan amin ya. Gampang ya teman-teman, langsung lihat di layar gitu ya. Oke, Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 5. Ayat 3 firman Tuhan bilang gini. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4 teman-teman, 3, 2, 1. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, aku pelajari ya. Jadi ketika waktu dia dijual sama teman-temannya, dia tuh bukannya benci sama teman-temannya, tapi dia bilang sama, bukan teman-temannya, saudara-saudaranya. Nah, ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia bilang gini apa? Saya diutus sama Tuhan terlebih dahulu untuk memulihkan keadaan kita. Jadi waktu dia dapat mimpi, waktu dia dapat sebuah impian daripada Tuhan, cita-cita, kan dia ceritain ke saudara-saudaranya, marah tuh ceritanya ya. Lalu ketika dia udah marah teman-teman, dan saudara-saudaranya marah, dia dijual dan jadilah dia sampai ngalamin namanya waktu kemarin Kak Petri cerita di ngalamin ketemu Potifar gitu dan lain sebagainya. Lalu dia menjadi seorang penting di Mesir. Nah ketika dia jadi orang penting, saudara, apa yang dia lakukan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia nggak ngomong, saya udah jadi orang penting dan sekarang lu jadi minta-minta makanan ke saya gitu ya. Udah ya, saya nggak usah kasih makanan buat lu karena lu udah jual saya. Enggak. Tapi Yusuf apa? Tapi Yusuf bilang, saya diutus sama Tuhan terlebih dahulu supaya saya bisa jadi berkat buat keluarganya. Nah teman-teman, saya dapat pelajari bahwa sebenarnya sesungguhnya bahwa pemulihan ini penting di dalam kehidupan kita dalam mencapai sebuah impian. Aku tahu mungkin banyak di tempat ini ya punya cita-cita, punya mimpi yang luar biasa. Kalian mungkin pengen studi di universitas yang kalian dambakan. Mungkin kalian punya cita-cita menjadi seorang profesi yang luar biasa, jadi dampak. Waktu kemarin aku dengar waktu ada pertemuan dengan Kak Vijay dengan leader-leader yang lain, ada seorang yang pengen jadi orang yang berdampak, menjadi seorang aktor, mungkin lain sebagainya. Tapi mungkin juga ada teman-teman yang punya cita-cita yang lain sebagainya. Tapi aku percaya teman-teman, apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu dan hidupku, dan nanti juga aku mau sharing bahwa kehidupan aku juga nggak seindah yang kalian bayangin. Kalau sekarang aku ada di tempat ini gitu ya. Mungkin kalau Vijay tadi ceritain bahwa aku melayani Tuhan. Nah teman-teman, perjalanan kehidupan aku juga kacau gitu ya. Sebagaimana layaknya kita sebagai anak muda. Saya juga masih muda ya, bukan muda pernah muda. Tapi saya juga masih muda. Masih ngejalanin masa-masa muda di mana rasanya masa muda itu rasanya nggak enak dan ya enak sih. Tapi ada dampak-dampak yang harusnya dirasain nanti beberapa tahun ke depan gitu. Nah aku mau bilang bahwa sesungguhnya ketika kita ngejalanin kehidupan sebagai anak muda, harus namanya pemulihan terlebih dahulu di dalam hubungan keluarga. Kalau hari-hari ini teman-teman pernah datang atau mungkin pergi ke sebuah restoran, kalian kumpul sama keluarga di sebuah restoran, mungkin ada yang sibuk masing-masing handphonenya, ayahnya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anaknya juga megang handphone, makanan udah dingin baru dimakan gitu, atau mungkin nunggu beberapa gitu baru makan, jadi sibuk sendiri. Mungkin ada juga ketika dia di rumah lagi berantem sama mama papanya, atau mungkin teman-teman juga ngalamin di mana kondisi kayaknya kita udah kesel nih sama orang tua kita gitu. Nah, nanti aku mau cerita tentang kehidupan aku, sebagaimana aku pernah ngalamin kehidupan itu. Nah teman-teman, sebelum aku mau cerita, aku melihat beberapa survei, banyak anak muda hari-hari ini, dia gagal mencapai sebuah impian, karena apa? Karena ada sesuatu yang dia pendam di dalam hatinya, dia nggak pernah buka kepada siapapun. Ingat baik-baik teman-teman, ada satu survei bilang gini, ada banyak anak muda hari-hari ini nggak bisa capai impian, nggak sampai cita-citanya nggak bisa dikejar, karena ada satu impian atau mungkin ada sesuatu yang dia pendam di dalam hatinya yang nggak bisa dia ungkapkan. Saya tahu di tempat ini mungkin ada dari kita, saya nggak tahu, saya bisa ketemu sama kalian kasih senyuman di hari Minggu gitu ya. Terus tapi bisa-bisa waktu kalian balik ke rumah, kalian tuh masih nyimpen satu kebohongan yang nggak tahu apa.
Hari ini teman-teman, aku pernah ngalamin itu juga gitu. Dan gak banyak juga anak-anak muda hari ini, bukan banyak sih ya teman-teman, mereka itu menyimpan sebuah luka yang dimana mereka sedang jalani. So, waktu ketika kita melihat bahwa pentingnya sebuah pemulihan di dalam kehidupan setiap daripada saya dan saudara. Nah teman-teman, ini dalam terjemahannya teman-teman bicara tentang bagaimana to return something or someone, mengembalikan sebuah kondisi di titik awal, titik semula. Jadi bicara tentang restore atau ada bicara tentang bagaimana suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan atau memulihkan, memperbaiki sesuatu ke kondisi yang bentuk awalnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang keluarga. Keluarga diberikan sama Tuhan waktu pertama kali Adam dengan Hawa. Percayakah saudara bahwa Adam diutus sama Tuhan, diberikan satu pesan untuk menjaga Taman Eden, itu adalah hubungan keluarga antara Allah dengan Adam. Hubungannya baik. Gak ada sesuatu, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi ketika dia mengambil buah pengetahuan yang baik, yang sesuatu yang baik dan yang benar. Nah itu menjadi sebuah celah di mana ada satu luka. Nah hari-hari ini mungkin kita juga ngalamin satu kondisi yang mungkin keluarga kita hancur. Aku nggak tahu di sini ya, ada mungkin yang teman-teman masih ada keluarganya masih utuh ya, maksudnya dalam tanda kutip ayah dan ibu kalian masih utuh. Ada juga yang mungkin saat ini masih hidup sama ayahnya doang, atau mungkin hidupnya sama ibunya doang, atau mungkin ada juga yang dua-duanya udah nggak ada. Nah saya teman-teman hidup di yang bagian terakhir. Hari ini saya nggak hidup sama ayah dan ibu saya. Makanya saya tuh pengen sharing kenapa waktu pas bilang Kak VJ, kenapa pas banget gitu sama kehidupan aku, relate lah sama kehidupan aku. Karena ketika aku dulu teman-teman punya kebencian yang sakit gitu sama bapak gitu ya. Waktu di usia aku SMA, aku tuh hidup sama mama. Papa sama mamaku tuh broken home. Jadi aku tinggal bersama dengan ibuku. Nah, singkat cerita teman-teman tahukah bahwa ayah saya adalah ayah yang menyakiti ibu saya. Karena waktu itu ayah sudah mempunyai istri-istri gitu ya, istri-istri yang baru-baru gitu. Dan satu kali teman-teman itu saking sayanya sakit dan kecewa, saya nggak ngerasain bahwa satu posisi di mana saya tuh butuh public figure-nya ayah. Saya butuh ayah. Lalu teman-teman bayangkan ketika waktu saya masuk SMA, waktu masih ya SMP, SMA itu masih butuhlah orang-orang yang support saya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya ayah dan ibu ya bersyukur. Nah teman-teman waktu itu saya tuh sangat-sangat benci dan saya bilang sama Tuhan kalau saya udah gede nanti saya mau cari bapak saya dan saya akan bunuh bapak saya. Itu sesuatu yang waktu masih muda, jiwa muda ya teman-teman, di sini jiwa muda pasti arogan ya. Kalau kalian ketemu sama orang ngebully kalian kayaknya pengen ngajak berantem, itu jiwa muda, itu saya wajar teman-teman. Nah saya juga ngalamin hal posisi seperti itu. Waktu itu saya tuh masih rasanya kecewa, sakit gitu ya. Dan satu momen di mana itu Tuhan pulihkannya tuh luar biasa dengan cara yang aneh saya. Dan bayangkan aja teman-teman ada satu cerita di mana saya tuh ngelihat dengan mata kepala saya sendiri ayah saya dengan satu wanita yang baru dan waktu itu ibu saya lagi sekarat. Wah itu bayangin lagi di rumah sakit, ayah saya datang dengan wanita yang satu lagi. Dan itu betapa benci, betapa kecewanya kita gitu kan sama ayah. Tapi satu momen Tuhan ubahkan saya, pulihkan saya. Dan teman-teman ketika kita ngalamin luka itu, apa yang dampak yang kita alami, kita mungkin gaul bebas ya. Saya hidup pernah dalam pergaulan yang buruk teman-teman. Dan kalau misalkan kalian lihat orang kayak gini ya, mungkin hidup saya juga buruk gitu. Pernah hidup di lingkungan yang gak baik, pernah lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan yang mengubahkan saya dan hidupnya kita semua, maka ada sesuatu yang baik. Satu momen saya ingat, saya pengen sharing sama teman-teman. Waktu itu saya ikut retreat tentang pria sejati. Nah saya nggak tahu waktu itu pembicara itu datang ke sini teman-teman ya, datang di awal di depan dia bilang gini, hari ini kita ingin melihat bahwa sesuatu yang mungkin ada di dalam diri teman-teman atau waktu itu di sana dia bilang bapak bapak dengan anak-anak harus mempunyai hubungan yang rekonsiliasi. Waktu itu Pak Bambang yang khotbah. Saya ingat tuh, teman-teman di sebuah villa, di sebagian sudut kanan ini bapak-bapak, dia nggak sama dengan anak-anaknya, sebelah kiri anak-anak. Nah, waktu itu bapak itu bilang gini, sekarang yang anak-anak dengan bapak-bapak carilah pasangan. Saya nggak kenal loh bapak itu siapa. Bapak itu juga nggak kenal anak ini siapa. Tapi bapak pembicara itu bilang gini, peluk anak itu dan ungkapkan sesuatu yang mungkin kalian pernah sakitin.
di dalam hubungan itu, entah mungkin ada antara dengan bapak, dengan anak. Nah saya ingin bagikan kenapa gini, waktu saya peluk orang itu nggak tahu siapa namanya teman-teman, nggak tahu bapak-bapak itu. Lalu saya peluk aja, Pak, saya anggap itu bapak saya. Saya anggap itu bapak saya. Saya jarang-jarang nangis waktu itu teman-teman, dan waktu itu benar-benar kayak ya Roh Kudus bekerja, kalau udah Roh Kudus bekerja susah ya teman-teman ya. Nah waktu itu saya peluk orang itu, dia juga peluk saya, dia bilang, dia sebutin nama anaknya. Waktu itu saya lupa nama anaknya siapa, dia peluk saya. Nak, maafin saya udah pernah berbuat jahat kepada kamu, gak peduli sama kamu. Lalu aku juga peluk, Pak maafin saya yang dulu saya pernah punya rencana membunuh Bapak gitu kan ya. Saya ingin hari ini saya lepaskan pengampunan buat Bapak. Teman-teman, waktu itu detik itu saya ngalamin pemulihan. Dan percaya nggak percaya, waktu setelah itu saya masuk ke dalam dunia pemulihan terjadi, bapak saya tiba-tiba call saya. Saya nggak pernah kontak bapak saya. Saya nggak pernah kontak sama bapak saya selama waktu itu beberapa tahun. Ketika dia mau kontak saya, ini cerita tentang bagaimana pemulihan saya dengan bapak ya. Ada sukacita yang terjadi, yang sebelumnya saya nggak pernah ngalamin pemulihan itu. Sehingga kebencian ya, teman-teman bayangin ya, kalau ada orang yang punya kebencian, ada satu karakter di mana dia masih mendem itu tuh, dia hubungan sama sosialnya tuh nggak baik. Dia pasti hubungan sama orang lainnya tuh nggak baik. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kalau disinggung dikit langsung marah. Nah itu dah orang-orang yang punya luka di dalam hatinya. Saya percaya bahwa ketika dia udah dipulihin, maka saya sendiri pun ngalamin sukacita yang luar biasa. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini waktu saya ngalamin itu, bahwa sukacita saya luar biasa. Dan detik itu saya pertemuan bapak saya pertama kali, dan terakhir bapak saya meninggal di hari itu juga. Betapa luar biasanya Tuhan, waktu saya masih bisa berjumpa dengan bapak saya. Dari beberapa tahun saya nggak jumpa, detik hari itu saya bertemu dengan bapak saya, dan bapak saya ngalamin pemulihan. Nah semuanya teman-teman, saya bilang bahwa bukan saya tentang kasih kesaksian sama teman-teman, tapi saya belajar bahwa pemulihan yang ada di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan yang bekerja, hidup kita tuh jadi indah, jadi sukacita. Makanya bukan masalah impian kamu kejar ini, mungkin engkau punya keluarga, bapak kamu nggak peduli sama kamu, mama kamu nggak peduli, sibuk dengan bisnisnya. Engkau pulang beres studi online gitu ya, belajar sekolah online, terus kalian nggak ngomong sama bapak sama mama, dikit-dikit kalian nggak beresin kamar kalian, mama papa marah sama kalian kecewa, mungkin kalian punya hubungan sama kakak sama adik, lalu bikin berantem gitu ya, kalian masih nyimpen di sini, lebih baik jangan. Karena saya mau bilang bahwa sebenarnya sesungguhnya keluarga ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita semua. Teman-teman, ada satu kalimat yang saya ingin bagikan kepada teman-teman juga, bahwa keluarga adalah bagian daripada gereja Tuhan. Keluarga yang kuat akan membangun gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan membangun kota yang kuat, dan kota yang kuat akan membangun bangsa yang kuat. Kalau kita punya keluarga kita nggak baik, teman-teman, kita nggak bisa bangun bangsa kita nggak bisa bangun gereja kita nggak bisa bangun kota kita. Karena pentingnya peranan keluarga di dalam kehidupan kita. Kalian anak-anak muda sebagai impact untuk orang lain, sebagaimana anak-anak muda yang cinta sama Tuhan. Yuk pulihkan hati kalian, bangun hidup kalian sama Tuhan. Karena mau nggak mau kalian ini adalah pembawa dampak. Kalian adalah generasi beberapa tahun ke depan membawa Indonesia, membawa MDC Surabaya, membawa Impactors. Kalau kalian sendiri nggak pernah dipulihin, saya percaya susah untuk kita ngalamin pendobrakan untuk bangsa kita, gereja kita, keluarga kita. Mulailah dari sebuah keluarga. Keluaran 20 ayat 12 bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu, orang tua supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semakin ada pemulihan di dalam kehidupan kita, maka semakin dibawalah naik kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Ingat baik-baik, ketika kita mempunyai kehidupan yang semakin hari semakin dipulihkan, maka kita dibawa naik sama Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Baik-baik, dengar baik-baik. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bro, sis, atau manggilnya apa aku? Bro and sis gitu ya. Dengar baik-baik, ketika engkau mengalami pemulihan daripada Tuhan, maka Tuhan bawa kamu semakin hari semakin naik. Seperti halnya Kak Patrick bilang naik tangga, level demi level. Nah ketika kita ngalamin pemulihan satu demi satu, mungkin kita punya kekecewaan sama teman, yuk pulihin, minta pengampunan sama Tuhan. Jadi hidup kita penuh dengan sukacita. Mimpi kita pun enak gitu jalannya, mulus kayak jalan tol gitu ya. Enggak kayak jalan gang, belok kiri, belok kanan dulu, tapi jalan tol yang lurus terus. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan,
Ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk setiap daripada kita, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Nah, ini masa lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, masa depan cerah gitu ya. Ini sebuah kata-kata yang mungkin seringkali kita dengar. Teman-teman, masa lalu itu sudah berlalu, tetapi masa depan itu akan datang. So, apapun yang menjadi masa lalumu di tahun lalu, bulan-bulan lalu, hari-hari lalu, lepaskan itu, buang itu jauh-jauh. Kita sambut sukacita, impian kita, cita-cita kita dengan baik. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, what can we do for restoration? Apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan keluarga kita, sesama kita? Yang pertama adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Karena ketika Yakobus 5 ayat 16 bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Keterbukaan adalah bicara tentang kepercayaan kita kepada seseorang untuk kita ngalamin namanya apa yang ada di dalam diri kita, kita open sama orang itu. Kadangkala saudara, teman-teman, ketika kita mendem diri kita sendiri, susah untuk kita ngalamin pemulihan. Kita nggak tahu nih caranya untuk ngalamin pemulihan itu gimana. Tapi ketika kadangkala, ketika kita buka ya cerita ya, mungkin bilang sama sahabat kalian, kalau sekarang zamannya bestie, kalian bilang sama bestie kalian gitu. Kalau enggak sama kakak rohani kalian. Kalau sama pacar kalian ceritain tentang selingkuhan lebih bagus, jadi rekonsiliasi gitu kan ya. So, kalian cerita nih sama teman kalian, saya bilang gini, aku tuh punya masalah gini-gini gitu. Aku punya masalah kayak gini. Aku bilang sama kawan aku gitu. Sebenarnya waktu dulu aku nggak pernah cerita sama masalah aku tentang kehidupan keluarga. Aku juga waktu di depan umum itu sebenarnya jarang, nggak mau teman-teman ceritain tentang keluarga. Tapi percayalah ketika kita mau open itu, ketika kita mau terbuka sama sesuatu, akan ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin ya teman-teman. Jadi kesembuhan dan pemulihan itu akan membawa di mana seseorang itu akan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Nah, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami dibelenggu dengan kekecewaan, kepahitan apapun yang saudara alami, mulailah keterbukaan. Mulailah engkau buka, mulailah engkau ceritakan kepada orang yang kamu percayai. Kalau engkau percaya sama Kak VJ untuk cerita tentang masalah pergumulanmu, engkau sedang mengalami kebencian, mungkin engkau lagi benci sama kakak-kakak yang mana, atau mungkin engkau benci dengan keluargamu, atau mungkin punya kepahitan, kamu cerita sama Kak VJ, kamu percaya sama Kak VJ, oke, nggak masalah. Karena disitulah open, dimana ketika kamu membuka itu akan ada pemulihan daripada Tuhan. Kalau mungkin kau percaya sama Kak Aldo, Kak Bram, atau sama siapapun di tempat ini, Kak Benanya, Kak Daniel dan sebagainya, dimanapun kalian percayakan orang itu, ya ceritakan saja. Percaya bahwa ada pemulihan di tangan Tuhan. Amin teman-teman ya. Nah, aku mau bilang bahwa ketika kita jujur mengakui luka-luka di dalam jiwa kita, karena keterbukaan itu adalah awal daripada pemulihan. Ketika kita mau jujur sama luka-luka kita, maka percayalah itu akan pemulihan itu terjadi. Saya ingat satu waktu bahwa sebenarnya sesungguhnya Yesus itu adalah ahli di dalam pemulihan. Ada banyak kisah di dalam Alkitab bilang bahwa Tuhan memulihkan keadaan A, B, dan C. Makanya yang kunci pertama ketika kita ingin mengalami pemulihan, teman-teman harus buka dulu apa yang menjadi akar pahit dari dalam diri kita. Poin yang 2 yang ingin saya bagikan adalah membuat sebuah ruangan untuk Tuhan. Membuat sebuah ruangan untuk Tuhan. Making room for Jesus. Jadi ketika kita udah keterbukaan, ketika kita udah buka luka-luka kita di dalam diri kita, kita ceritain semua luka itu, apapun itu. Waktu dulu saya bilang ceritakan sama, saya peluk tuh orang itu ya, Pak saya tuh benci sama Bapak, karena Bapak udah ninggalin mama saya, udah ninggalin mama, udah mungkin pernah bawa seorang yang mungkin gak layak. Tahu gak teman-teman, yang paling saya benci itu adalah dia bawa sahabat mama saya, bukan sahabat sih teman ya, teman mama saya gitu. Nah itu saya bilang benci, Papa ini gini gitu. Lalu saya bilang, itu dimana ketika itu rasa plong yang saya terima tuh luar biasa. Karena kadang-kadang kita mendem gitu ya. Saya marah nih sama papa ini saya minta ini nggak dikasih gitu. Saya pendem di kamar, ngedumel gitu, update status mungkinnya kalau sekarang ya. Mungkin buat caption, lu punya orang tua dan sebagainya gitu ya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami keterbukaan di dalam pemulihan, maka ada pemulihan yang terjadi. Tapi masalahnya apakah kita memberikan ruang untuk Tuhan nggak di dalam hati kita? Kalau misalkan kita udah buka hati kita, maka percayalah kita juga harus memberikan sebuah ruangan ketika Tuhan ingin membalut luka-luka kita. Kalau ketika kita jatuh, masa kita datang ke dokter saya punya luka di sini, kita nggak kasih tunjuk sama dokter itu, gimana dokter itu mau sembuhin?
Nah, Tuhan ingin agar kita juga memberikan sebuah ruangan untuk Tuhan Yesus menyembuhkan luka-luka itu. Kalau engkau dan saya mempunyai sakit hati, lepaskan itu, berikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kamu pemulihan daripada itu. Kalau mungkin kita hari ini kecewa, saya pernah kecewa. Kalau hari ini kita benci sama orang, lepaskan itu. Karena Tuhan ingin memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada setiap daripada kita. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat-sangat ahli di dalam pemulihan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Yesus kita adalah Yesus yang merupakan seorang yang ahli di dalam pemulihan. Dan yang ketiga, kalau kita sadari keterbukaan adalah awal daripada pemulihan dan kita berikan ruang buat Tuhan, maka kuncinya bagaimana ketika kita ingin mengalami pemulihan adalah love atau kasihnya sendiri. Saudara, kita tuh pengen dipulihkan sama orang A dan B, keluarga kita, sanak saudara kita. Tapi kalau kita nggak punya kasih daripada Tuhan, sulit untuk kita mau mempunyai pemulihan. Jadi kunci yang paling penting adalah ketika kita ingin dipulihkan di dalam hubungan keluarga kita, sahabat kita, bestie kita, atau siapapun adalah kasih Tuhan. Ketika kamu buka ruangan di dalam hatimu untuk Tuhan, dan kamu percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu dan saya, maka kita pun akan mengasihi orang itu. Makanya janji firman Tuhan kan, perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, baru engkau akan mengasihi sesamamu manusia. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Kalau kita langsung mengasihi orang lain, rasa kecewa otomatis akan banyak. Kalau misalkan kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, saya percaya bahwa itu kasih mengalir begitu aja. Kayak aliran air dari atas ke bawah gitu, terus aja, nggak pernah habis-habis gitu ya. Jadi berkat, jadi impact on. Nah, oleh hanya karena kasih dari Allah, kita memiliki kekuatan untuk mengasihi meskipun sudah disakiti. Jadi ketika kita seringkali disakiti, seringkali kayaknya kita dilukain sama orang, tetapi karena kasih dari Allah, kita ini memiliki kekuatan untuk mengasihi orang yang melukai kita. Ingat baik-baik teman-teman, kita semua, aku juga sangat-sangat diingatkan kembali, ketika aku disakitin sama orang, ketika aku dibenci sama orang, ketika orang melukai aku, sadarilah kasih dari Allah ini yang memberikan kekuatan kepada setiap daripada kita semua. Amin teman-teman ya. Sadarilah betul bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya dan teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang gini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman Tuhan sangat jelas, kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci orang lain. Berarti kasih Allah nggak ada di dalam diri kita. Penting kita mempunyai kasih daripada Allah sendiri sehingga kita mampu mengasihi orang yang melukai kita. Mengasihi orang yang membuat kita sakit. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah betul bahwa kasih Allah ini adalah kunci di mana kita mau mengalami pemulihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia korbankan anaknya satu-satunya untuk nebus saya dan teman-teman. Teman-teman kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, yang gak layak, yang mungkin dosanya banyak gitu ya. Kita ini udah ngelakuin dosa A sampai Z mungkin ya. Kalau dicatat per hari udah bisa banyak gitu ya, apalagi setahun gitu, dosa kita udah banyak banget gitu ya. Tapi dia mau korbanin dirinya untuk saya dan teman-teman. Siapa kita lah di mata Tuhan. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan bilang kita ini berharga karena kasih Tuhan yang begitu besar. Saya percaya bahwa hari ini kita sama-sama akan dipulihkan Tuhan di dalam keluarga kita. Sambil pemain musik maju, saya ingin pemain musik silakan maju ke depan. Dan saya ingin menyimpulkan bahwa renungan pada siang hari ini atau khotbah saya, teman-teman, bahwa pemulihan itu adalah awal dari keterbukaan. Ketika kita mau buka hati kita dengan luka-luka yang teman-teman alami dengan saya percaya bahwa ada satu ruangan yang Tuhan Yesus sedang pulihkan. Sedang Tuhan bangun, sedang Tuhan sembuhkan dengan obat-obatnya. Engkau mungkin hari ini rasanya kecewa dengan orang lain. Entah mungkin engkau hari ini sedang kecewa dengan keluargamu. Kenapa saya dilahirkan di keluarga A dan B? Tapi harusnya kita sadari betul, Tuhan pilih saya dan teman-teman karena ada punya dreams, punya tujuan di balik itu. Kalau mungkin hari ini kita ngalamin sesuatu itu, maka kasih Tuhan itu kalian rasakan begitu luar biasa. Tuhan aja dicaci maki, dibully sama orang lain, bahkan dihianati, diludahi. Dia mau mati di kayu salib untuk tebus saya dan teman-teman. Maka kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Rasanya berat, tapi kita mau coba. Saya ngajak teman-teman hari ini kita nyanyikan lagu yang tadi, yang terakhir.
kita ngerasain bahwa kita butuh namanya Tuhan Yesus untuk memulihkan keadaan saya dan teman-teman. Yes.